Terkadang dalam hidup ini kita takut untuk berimajinasi. Hal itu yang menurut para ilmuwan ya itu kurang tepat ya. Gagasan-gagasan Einstein ya itu muncul dari imajinasi. Jadi untuk meraih sebuah kesuksesan dalam hidup, tentunya teman-teman harus nonton video ini dan jangan lupa untuk di like, share, dan komen bila memang dirasa video ini penting untuk disebarkan. Oke, check it out. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Oke, pada video kali ini saya ingin berbicara tentang bagaimana menata hidup agar kita bisa meraih kesuksesan dalam hidup ya. Tentunya ketika bicara soal definisi kesuksesan, mungkin setiap orang memiliki definisi yang bermacam-macam ya, dengan pencapaian-pencapaian tertentu lah. Oke, saya tidak sedang membicarakan itu, tetapi kesuksesan di sini ini adalah kesuksesan yang tentunya disesuaikan dengan konsep yang mungkin sudah teman-teman pahami. Jadi begini, terkadang kita di dalam hidup itu takut untuk berimajinasi ya. Padahal tokoh-tokoh besar seperti Einstein misalnya, itu gagasan-gagasannya itu lahir dari imajinasinya. Satu contoh konkret saja ya, dulu mungkin saat kali pertama adanya komputer itu orang berpikir tentang idealnya komputer ini ukurannya sekian sehingga tidak harus penuh dalam satu kamar. Dulu kan komputer itu besar sekali. Kemudian ternyata dari imajinasi itu ada realisasi secara konkret, secara pemikiran, ditulis secara akademis ya. Kemudian lahirlah yang namanya PC itu. Kemudian ada angan-angan, nanti kayaknya akan lebih enak kalau komputer itu bisa dibawa kemana-mana ya. Akhirnya ada yang namanya laptop itu. Nah, dari laptop itu akhirnya kan ada keinginan, wah ini terlalu berat, ada yang seandainya akan lebih tipis, lebih slim, itu enak. Nah, terus berkembang sampai saat ini sudah ada yang layar sentuh, kemudian muncul HP, muncul apa dan sebagainya. Itu adalah angan-angan, jadi muncul dari imajinasi yang diwujudkan ya. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk berimajinasi ya. Wujudkan imajinasi itu dengan langkah-langkah konkret ya. Selanjutnya langkah-langkah konkret itu kalau kita sudah melakukan, maka kita tinggal melepaskan itu dan dibiarkan untuk direalisasikan oleh Sang Maha Pencipta. Jadi kayak gitu ya, tugas kita hanya mengimajinasikan, dan imajinasi itu bagaimana wujud konkretnya dalam bentuk langkah, pikiran, dan kemudian kita buktikan dalam bentuk kelogisan berpikir ya. Kalau di dalam dunia akademik itu masuk dalam riset kayak itu ya, hasil riset nanti akan dipublikasikan ke pengabdian masyarakat. Kalau ada produknya, maka penerapan produk perguruan tinggi itu pada masyarakat. Jadi kayak gitu. Nah, pada tahapan itulah tentunya teman-teman jangan pernah takut untuk berimajinasi. Bayangkan setelah konkret dalam bayangan itu, wujudkan dalam bentuk bagaimana. Kira-kira kalau saya bisa mewujudkan dulu dengan langkah apa. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman ingin memiliki sebuah motor ya. Bayangkan saja, misalnya motor itu harganya 12 juta. Sedangkan pada saat ini tuh kita tidak punya uang sepeser pun. Ya maka bayangkan terus, imajinasikan itu sampai bentuknya benar-benar konkret. Nah, dengan begitu secara otomatis otak kita itu akan berpikir bagaimana cara mewujudkan itu. Langkah-langkah kita akan terpacu dan lain sebagainya sehingga menjadi bentuk yang konkret. Ya, kita pada suatu ketika nanti bisa mendapatkan motor itu. Jadi kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk berimajinasi lah.
pada tahapan ini ya, bentuk imajinasi saya itu sudah sangat berkembang, sudah sangat banyak. Karya kreatif saya itu lahir dari imajinasi. Dan sekarang di perguruan tinggi ini saya berupaya untuk melogiskan imajinasi saya dalam bentuk riset. Dan saya memang sangat berat awalnya ini bagaimana membuat itu menjadi terstruktur, identifikasi dengan jelas, dibuktikan secara logis ya. Jadi saya dalam tahapan itu saat ini. Tentunya imajinasi konkret saya dalam karya-karya itu nanti akan saya wujudkan dalam karya-karya yang secara logis dalam wujud penelitian. Nah, dengan begitu kita nanti wujud imajinasi itu menjadi master plan dalam hidup kita, bahkan akan diakui oleh orang ketika kita sudah bisa membuat itu menjadi logis secara penalaran. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman jangan pernah takut berimajinasi, bayangkan apapun yang ingin Anda capai dan kerjakan bagaimana mencapai itu. Oke? Selamat mencoba, jangan pernah takut untuk berimajinasi, bahwa segala sesuatu itu pada mulanya berawal dari imajinasi. Oke, cukup sekian dari saya, Sakri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dosen nyentrik. Jangan lupa subscribe.